Kalau TK kan budinya langsung dipeluk, sampai ada orang tua yang bilang, "Bu, anak saya tuh kalau pulang sekolah pasti bajunya bau parfumnya Budi." Selamat pagi, siang, sore. Selamat datang di podcast ala Pius alias Papi. Podcast Yeay. ala Pius. Pada kali ini kemarin kita sudah mengundang kepala sekolah. Dan sebelumnya siapa lagi? Sebelumnya murid kita Winda, dua kembar itu ya. Dan sekarang juga punya bintang tamu yang sungguh luar biasa. Kalau kemarin Ceng. kepala sekolah, sekarang mungkin calon kepala sekolah ini kelihatannya ya. Ya. Bercanda Anda. Ya. Tentunya ini juga tamu yang spesial Pak Marwan ya. Ya, benar sekali. Ini spesial banget. Karena sulit untuk diundang, sibuk kelihatannya ya. Sibuk. Ini mumpung pas bisa dieret-eret ke sini. Berbenturan dengan jadwal Karena ya memang tadi calon kepala sekolah. baik. Perkenalkan tamu kita saat ini namanya Bu Dian Panggi Lestari. Gitu? Ada Ya. balik. Salah. Oh, salah. Ya, Yang Anda betul belum gimana? mengenal saya, Oke, berarti. yang betul gimana? Ini tuh memang saya salahkan supaya dibetulkan oleh Ya, Bu oke. Dian. Halo semuanya, Sobat Papi ya. Iya. Sobat Papi, apa kabar? Semoga selalu sehat. Hari ini memang saya diundang oleh mendadak ini sebetulnya mendadak dan dipaksa oleh Pak Erik dan Pak Marwan untuk kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Saya adalah Bu Dian, nama bekennya begitu. Nama panjangnya Panggih Dian Lestari. Ya, Oke. mau tanya artinya nggak? Artinya? Iya dong, tanyain gitu Iya, loh. tak tanya artinya gimana artinya. Panggih, panggih itu bahasa Jawa Pak. Panggih Artinya Jawa. Ketemu ya. Iya Artinya betul. Ketemu ya. Dian. Dian itu apa? lampu, sinar. Selain itu yang lebih baik, bagus lagi. Oh, Kalau ketemu. digabungkan nanti biar jadi panggih tadi ketemu. Ketemu. Dian. Cahaya. Ya oke. Lestari. Lestari itu senantiasa terus ada. Terus kalau Keindahan namaku ini. digabung jadi apa? Pertemuan yang membuat cahaya yang selalu ada. Oh, gitu. Oh, betul. Bertemu cahaya yang abadi katanya Cahaya gitu. yang abadi. Tepuk tangan dong. Tapi ini penamaannya benar sekali. Panggih Dian Lestari. Coba pakai makna asli. Pertemuan cahaya abadi. Cahaya abadi kan toko besi ya, Pak. Benar, ini salah satu laksana berbahasa. Tapi memang cocok, memang sekali, cocok sekali. ya, karena pasangannya juga mendekati itu ya, Tit ya. Ini kan juga berkaitan dengan itu tadi Ya, yang ya, dikatakan ya. Pak Marwan tadi. Udah lanjut. Iya, lanjut. Bu Dian. Iya. Ya, Bu Dian. Kita agak penasaran sebenarnya dengan Bu dia. Dian, sosok yang misterius. Misterius, ya. Kelihatannya Misterius, Pi. dia tertawa gitu gendeng serius sekali. Serius sekali. Apa karena guru matematika? Ya Kita nggak tahu. mungkin semua dihitung ya. Iya. Ada perhitungan angka gitu ya. Enggak Kita lah. tahu. Enggak ya? Enggak lah. Justru saya orangnya ini kan enak kan diajak bercanda kan. Tapi ya emang itu gayanya mungkin karena saya orang eksak ya. Jadi ceplas gitu. Tapi asik toh. Tapi asik. Tapi asik. Tapi asik. Berarti mengajar matematika ya, Bu? Iya, saya di sini mengajar matematika teman-teman. Oke. Kalau Bu Dian itu aslinya dari mana Bu Dian? Saya lahir di Semarang, tepatnya di Karangjati sebelum Ungaran. Tapi kecilnya hanya nunut lahir, kemudian kecilnya tetap di Magelang sampai sekarang. Tetap di Magelang. Tidak pergi dari Magelang karena Magelang itu kota yang sangat indah dan nyaman dan pengen buat kembali terus. Terus Jadi sudah saya berapa tidak tahun pernah nih di pergi. Magelang? Sudah berapa tahun ini? Nanti jadi ketahuan umurku berapa. Oh gitu ya. Karena pokoknya 17 plus Oh lah. iya. Dari Oke. 17 plus. Oke, baik. Sekarang kan Bu Dian sudah masuk ke Tarakanita ini ya. Iya. Sudah berapa tahun sih mengenal Tarakanita? Saya bergabung di Tarakanita mulai tahun 2012 2012. sampai saat ini. Sampai saat ini. Sudah cukup lama juga ya. Iya. Lalu di mana tugas pertama ini? Nah, tugas pertama, jadi awal memang dulu saya itu mendapat program beasiswa pendidikan penuh dari Tarakanita, Ikatan Dinas ya. Kemudian di situ saya kan mengambil kuliah di bidang studi matematika.
Nah, tapi saat saya lulus memang belum ada formasi. Kemudian saya diminta untuk membantu apa ya namanya ya, ngopeni anak-anak di TK. Ya, kemudian saya di situ pertama tugas mengajar saya ditempatkan di TK Pius yang ada di Bayeman. Di situ saya mulai 2012 sampai dengan 2015. Kemudian 2015 itu sudah mulai di-share di SMK, terus 2016 sudah mutasi ke SMK Pius. Jadi pengalaman mengajar pertama saya itu di TK Pius 10 Maret. Asik kan ya? Dengan anak-anak kan asik, lucu-lucu gitu ya. Banget. Gemesin gitu ya. Mungkin masih rindu dengan mengajar TK itu. Iya Pak, bahkan sampai sekarang itu fotonya yang saya masih jadi wali kelas TK itu yang di situ banyak anak unyu-unyunya masih tak pasang, masih sering tak buka itu. Iya sih. Duh, kangen nih sama anak-anak gitu. Ngopeni. Terus anak-anak ibu waktu TK dulu sekarang kira-kira usianya berapa ya? Sudah ada yang jadi murid di sini loh. Sudah ada yang jadi murid yang di dulu sini? pernah saya ajar di TK sekarang sudah jadi ada yang jadi murid SMK Pius. Oh, Jadi berarti dulu diajar TK sekarang diajar Budian di sini. Dulu sempat dibersihkan lepas mungkin buang Iya. Masih dibantu ya. Sekarang sudah mandiri. Yang mandiri. Pak Erik, saya membayangkan yang jadi guru TK pasti yang jemput bukan ibu-ibu ya, jemput anak. Iya. Bapak-bapak. Mungkin biasanya bapak-bapak Iya, berebut iya. saya aja gitu ya. Kalau memang yang asalnya yang memang tugas mengantar jemput bapak ya tetap bapak lah. Emang bapak. Ya siapa lagi kan? Siapa tahu. Siapa tahu kan ada bapak-bapak Iseng. iseng. Nggak ada itu, nggak ada. Baik, Ya. selama di TK itu kira-kira berapa tahun? 4 tahun ya? Ya. 4 tahun, 5 tahun Ya, berarti berapa ya? Ya 4 lah, sekitar 4 tahun tahun. saya di TK. Lalu pindah ke SMK ini kan sangat jauh sekali kan berpindahnya dari Iya. anak-anak lalu ke SMK. Gimana? Apa yang menjadi kesulitan atau mungkin lebih menyenangkan atau bagaimana? Kalau menyenangkan dan kesulitan masing-masing punya apa ya? Punya kesan menyenangkan dan punya kesan yang tidak menyenangkan ya. Tapi itu semua kan harus tetap kita lewati dan kita bikin enjoy. Yang pertama dulu saya di TK itu memang shock ya, karena kan saya memang dilatih kemudian disiapkan itu kan untuk tidak menjadi guru TK. Saya tidak punya basic untuk menjadi seorang guru anak-anak di situ. Kan itu kan ada pendidikannya sendiri. Kemudian saya diterjunkan ke sana, pertama bengong. Iya, jujur pertama bengong dan hanya mengamati guru-guru yang sudah senior di sana. Kemudian karena saya memang juga mungkin jiwanya itu memang jiwa eksak ya, yang artinya itu tadilah saya sudah katakan dari awal orangnya tus dan ceplos kemudian menjadi guru TK. Wah, guru TK itu kan harus banyak basa-basi. Selamat pagi anak-anak, sudah makan belum? Itu yang dulu menurut aku, aduh, mosok sih aku suruh kayak gini, nggak banget. Itu yang membuat saya paling berat. Kemudian ketemu dengan orang tua, basa-basi, kemudian anak di antara orang tua itu banyak rewelnya, kita harus melepas di situ. Nah, ilmu-ilmu itu kan belum pernah saya pelajari sebelumnya. Saya juga masih lajang, belum punya anak, belum pernah ngerti pegang anak-anak. Ya banyaklah dulu pergulatannya. Di awal-awal itu saya hampir 2 bulan setiap selesai mengajar itu rasanya kayak udah nggak punya daya. Di TK itu ya? Iya, bahkan sering nangis di sekolah, jujur, sering nangis di sekolah. Karena saya nggak punya kemampuan di situ, saya nggak punya bekal di situ. Kemudian saya harus belajar dari nol, itu rasanya berat banget. Apalagi saya selama ini kan mendalaminya matematika, terus aku kuliah matematika angel-angel berdarah-darah ini buat apa? Bahkan untuk mengajarkan 1, 2, 3 pun kan nggak sama dengan metode yang dulu dosen-dosen pernah ajarkan kan. Jadi terus ngapain aku kuliah matematika, buat apa sesulit ini? Saya harus menjadi guru TK. Tetapi lama-kelamaan ya kita berproses, kemudian sering cerita-cerita dengan rekan di sana, kemudian didukung dan selalu disupport juga oleh teman-teman senior di sana. Ya lama-lama akhirnya saya enjoy dan saya menikmati dan saya betul-betul merindukan anak-anak setiap pagi. Berarti ini pengen kembali ke TK lagi gitu? Kalau ditawari itu masih ada sih Pak keinginan Keinginan. sebenarnya balik ke TK, Pengen ketemu balik ke dan berdinamika dengan anak-anak. Karena memang benar-benar
anak-anak itu kan tulus ya. Ketika mereka sedih ya menangis, marah ya betul-betul marah, tidak ada kepura-puraan kan di situ. Jadi itu yang membuat saya rindu. Kemudian setiap pagi Budian dipeluk. Kalau di sini kan nggak mungkin kan ada yang meluk. Ya, siapa tahu pengen berarti ya. Kalau di sini kan Budian langsung dipeluk. Sampai ada orang tua yang bilang, Bu, anak saya tuh kalau pulang sekolah pasti bajunya bau parfumnya Budian semua karena saya gendong-gendong, kemudian dia nempel terus. Nah sampai seperti itu yang membuat saya rindu setiap pagi. Tapi ternyata justru setelah saya nyaman di sana, saya mendapatkan tugas baru, mutasi ke SMK Plus. Ya awalnya juga shock juga Pak, setelah kok saya sudah di sana justru saya sudah nyaman, kenapa saya ke SMK Plus. Tapi mungkin ya ini memang jalan Tuhan, karena dari awal saya juga sempat menyampaikan keinginan saya ke yayasan bahwa saya tetap pengen ada di bidang saya, yaitu di bidang matematika, karena saya sudah mendalami di situ, ilmu saya di situ, passion saya di situ. Kalau memang ada kesempatan untuk mengajar matematika ya tolong kembalikan saya ke situ. Kemudian ketika ada ya oke, saya akan kembali ke jalur saya dan saya ke SMK Plus, tetapi tentu juga dengan penyesuaian lagi lah Pak. Di sana unitnya kecil, temannya sedikit. Di SMK kan unitnya lebih besar, kemudian yang diajar anak-anaknya juga besar, sudah besar-besar, lebih banyak. Di awal-awal ngajar itu anak-anak sempat kasih testimoni, Budian ki nek ngajar koyo ngajari cah TK. Lah kenapa? Alon-alon, kemudian bengak-bengok. Wah ya kemarin soalnya Budian habis ngajar TK. Ya gitu pertama-pertama di di TK, kemudian ke SMK. Judul kita nanti diberitahu Budian ingin dipeluk anak Pius gitu ya. Pius TK maksudnya. Enggak lah. Pius TK maksudnya kan gitu. TK Pius gitu. Oh iya Bu, katanya sempat serjob ya, awal-awal masuk ke SMK sempat statusnya guru serjob di SMK dulu. Nah pertanyaan saya, perasaan Ibu bagaimana ketika masih mengajar di TK, tapi harus juga serjob di SMK, kan beda sekali ya antara TK dengan SMK. Gimana itu? Ya itu proses adaptasi saya pasti berat lah ya, karena pagi saya harus berdinamika dengan anak kecil-kecil piik-piik, kemudian siangnya saya harus kesini istilahnya apa ya, ganti baju, ganti muka, ganti semuanya kan, ganti cara, ganti metode, ketemu anak yang gede-gede, ketemu anak yang besar-besar. Ya berat, memang berat Pak. Tapi ya saya mencoba terus belajar aja sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Di awal-awal saya di BIUS juga jujur masih ada rasa nggak nyaman sebenarnya. Jadi ketika saya pagi harus di TK, siangnya ke BIUS, kalau sudah selesai di BIUS itu saya rasanya pengen cepet-cepet balik ke TK lagi. Jadi saya kembali ke TK lagi karena hati saya masih di situ dan saya punya tugas banyak di situ, karena dulu di sana kan saya wali kelas, sementara di sini kan mendadak ya waktu itu saya diminta untuk share job. Jadi di hati saya saat itu hanya aku datang ke BIUS untuk ngajar, memenuhi jamku, terus udah aku akan kembali ke TK karena hatiku masih nyantol di sana. Tapi ya setelah berproses kemudian saya berusaha untuk menerima juga bahwa SMK BIUS nanti juga akan menjadi bagianku. Ya saya berusaha enjoy terus di BIUS sampai sekarang saya sudah menikmati. Lalu kan tadi nyambung pertanyaannya Pak Marwan. Kan tadi disinggung bahwa kalau kesini harus ganti muka, ganti baju, dan itu tuh gimana? Apa perspektif kita untuk menghadapi anak dewasa itu apa yang disiapkan dulu? Kalau saya pribadi anak-anak kan, kalau di sini kan harus apa yang disiapkan? Kan beda loh, beda yang di. Kalau pengalaman saya, apalagi dulu ketika saya pertama di-sharekan ke SMK BIUS itu kan saya sudah langsung ketemu dengan kelas 12 karena saya diminta menyiapkan anak-anak untuk persiapan ujian nasional ya. Itu saya memposisikan sama seperti dulu ketika saya PPL. Jadi ketika PPL itu kan kita posisinya mahasiswa ya, mahasiswa ketemu murid yang gede-gede karena dulu PPL-nya di SMK. Nah, Nyelan pasti mengalami juga dong. Kita sebagai
orang baru masih muda di situ dianggap Syekh enom gitu, pasti banyak anak-anak yang dalam tanda kutip masih menyepelekan. Bahkan saya tidak menyepelekan kalau wah asik nih Budia. Ya, maksudnya anak-anak pengen garapi. Ada kan mesti anak yang tipenya juga kayak gitu ya, nih, kemudian ya pengen garapi. Nah, cari perhatian bener itu. Ya, saya dulu pernah diberi pesan oleh salah satu teman juga, pokoknya kalau kamu masuk ke dalam kelas, sesuk nek kowe wis dadi guru, kamu harus memposisikan kamu jadi leader. Ya oke, kamu harus bisa masuk ke anak-anak, tapi jangan sampai kalah dengan anak-anak. Artinya ketika kita digarapi, wes kita harus tetap stay cool gitu loh. Nggak boleh terus menjadi down, apalagi nangis. Ada kan ya kayak gitu pengalaman-pengalaman juga, dikerjain satu kelas kemudian menjadi down, kemudian bahkan sampai nangis. Nggak, pokoknya kamu harus tetap stay cool. Jadi ketika anak-anak memberi job-job seperti ya macam-macam lah gitu, kemudian berusaha ngarapi, udah saya tetap berusaha stay cool aja. Pokoknya saya memang di situ datang memperkenalkan diri, saya memang masih muda hampir sama dengan Anda, maka ketika kita belajar ya udah anggap saja ibu jadi temanmu, ya. Anggap aja ibu jadi temanmu, silakan bertanya apa saja, boleh cerita apa saja. Ya itu tadi kuncinya. Pokoknya ketika digarapi, ketika apapun, saya di sini ini tetap guru, meskipun kalau kamu bisa menganggap saya teman, tapi saya tetap guru Anda. Anda tetap harus menghormati saya. Kemudian saya juga harus tetap memposisikan Anda sebagai murid gitu. Ada yang cari perhatian ada yang ada sih menurut saya. Ada ya. Maksudnya cari perhatian karena memang mereka butuh diperhatikan loh ya, ada lah tetap. Pokoknya waktu ditinggal Budian. Nah, itu 1 kali 1 berapa ya Budian? Nah, itu kan salah satu, ya memang anak itu butuh diperhatikan ya. Kita harus tetap memposisikan, oh ya gue muridku gitu, saya gurunya ya, saya menyapanya ya selayaknya saya guru dan murid gitu aja. Ya, tetap nggak boleh kemudian baper. Ya baper, bener, nggak boleh baper. Itu intinya Pak. Gimana? Menarik sebenarnya. Hanya saya ingin membayangkan waktu itu Budian kan juga baru lulus ya. Terus setelah dari TK ada jeda 4 tahun, berarti kan udah enggak junior amat, dan 4 tahun. Sempat lupa materi matematika enggak dari perkuliahan? Betul sekali Pak. Ya benar banget. Waktu awal-awal saya diterjunkan ke Pius, terus terang banyak materi yang itu tadi, karena saya sudah sekolah berdarah-darah mendalami matematika, ngajarin TK yang nggak kepake sama sekali, lupa lah. Tapi nggak lupa sepenuhnya sih sebetulnya ya, karena dulu waktu saya mengajar di TK kan saya juga sempat diminta untuk mengisi tambahan pelajaran di SD Tarakanita. Jadi saya juga tetap masih mempelajari matematika. Kemudian saya juga punya murid bimbingan di rumah ya, tapi hanya sampai SMP lah, nggak ada yang SMA, jadi masih tetap sedikit-sedikit. Tapi memang butuh penyesuaian dengan SMK, ya tetap ada yang lupa, tetap iyalah Pak. Makanya saya sering bilang ke murid-murid gini loh, kalian itu menganggap kita pinter, menganggap Budian pinter matematika itu bukan karena Budian pinter, tapi karena ibu setiap hari mengajar. Saya setiap hari mengulang hal yang sama, ngasih hal yang sama, saya mengajar Anda, saya mempelajari terus, itu yang buat saya kelihatan pinter, karena saya hafal, menjadi terus hafal. Nah, Anda menjadi kelihatan tidak bisa karena Anda nggak pernah mempelajari itu. Coba itu menjadi sebuah rutinitas yang Anda pelajari, pasti akan bisa dan akan terasa mudah gitu kan. Anda juga pasti begitu kan ya Pak. Wes ngajar suwe yo mesti suwe-suwe apal lah. Jadi anak-anak, Budian sih pinter bisa ngerti gini. Enggak, bukan karena saya pintar, tapi karena saya setiap hari mengajar. Saya setiap hari ya sing diuplek-uplek ya kuwi. Mungkin ketika Budian ditanya materi IPS misalnya, ibu nggak bisa karena ibu tidak mempelajari itu, tapi nanti ketika saya mempelajari itu ya saya akan menjadi bisa. Maka kalau kalian mau bisa, belajarlah dengan berbagai cara. Belajar sendiri, belajar mengajar temanmu, belajar menularkan ilmumu ke orang lain. Learning by teaching itu yang paling efektif ya. Dosenku dulu berpesan begitu. Gitu Pak. Rutinitas. Iya, karena itu menjadi rutinitas. Karena pada hakikatnya matematika itu mudah dan menyenangkan. Bukan? Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan?
Sekarang bagaimana sih cara menumbuhkan rasa cinta ke matematika? Karena anak-anak kan kadang-kadang lihat matematika itu kan udah menyeramkan, horor. Menjadi momok. Padahal kan juga hitung-hitungan ya cuma 0 sampai 1 kan, 0 sampai 9 kan kayak gitu. Yeah. Padahal kan kalau kita mau bisa kan ya I like I can. Saya menyenangi dulu baru saya dapat karena tak banyak. kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana? Yeah. Ini bagaimana menerapkan supaya rasa cinta ke matematika lalu mereka tekun untuk belajar matematika atau hanya ya sudahlah kita belajar matematika gitu aja. Itu bagaimana? Coba saya tanya dulu sama jenengan. Jenengan berdua seneng nggak sama matematika? Saya senang sama guru matematika. Seneng nggak dengan pelajaran matematika? Jujur ya Bu ya, saya itu paling anti dengan angka. Ya, tapi suka dengan matematika dalam arti hal yang praktis ya Bu ya. Praktis bisa kita pakai untuk keseharian, misalnya menghitung volume, menghitung luas bangunan, bidang. Gitu, saya suka. Pitagoras itu masih berguna untuk Enggak begitu menghafalkan, ini cuma rumus-rumusnya saya aja. rumusnya. Gitu ya. Kalau IPS kan terlalu menghafal detail. Nah itu kira-kira bagaimana? Gimana ya? Kalau nggak menumbuhkan rasa senang dan rasa cinta ke anak-anak itu ya gampang-gampang sulit sih sebenarnya ya Pak ya. Hanya saya sering cerita ke anak-anak begini. Kan ada yang sering tanya, Bu, kenapa sih kok kemudian milih jadi guru, kok guru matematika gitu. Awalnya di situ, terus aku cerita, jangan salah, kemudian dulu nilai matematikanya juga tidak selalu bagus. Bahkan SD saya pernah punya pengalaman, masih ingat banget itu sampai sekarang, bentuknya, hurufnya juga, angkanya juga masih ingat. Dapat nilai matematika 4, 4-nya aja bikinnya gini, 25 gini dari guru. Itu kelas 4 SD. 4,25 sampai rumah kan disuruh minta tanda tangan sama orang tua tuh dulu kalau SD. Itu kemudian disuruh makan kertas loh. Bener. Orang tua saya kan memang punya obsesi anaknya nilainya bagus ya. Jadi ketika nilainya tidak baik ya memang benar-benar dimarahi. Kalau orang tua zaman dulu kan kayak gitu, tidak segan-segan memukul. Bahkan kita dulu sekolah kan juga kayak gitu ya Pak ya. Nulis nggak rapi, penggaris truk. Sekarang kan tidak, maka bersyukurlah Anda ya ada di sekolah di zaman sekarang. Dulu ketika kita tidak sesuai ya dipukul, dimarahi, itu sudah hal yang biasa. Saya pun juga begitu. Saya dapat nilai jelek, pulang-pulang itu dimarahi, pasti dihajar, itu sudah pasti. Saya nilai matematikanya 4,25 disuruh makan kertas coba sama ibuku, beneran disuruh makan itu kertasnya. Itu yang terngiang-ngiang sampai sekarang, makanya saya terus termotivasi. Jadi tapi mungkin dulu juga kalau saya tidak mendapat seperti itu, saya tidak mungkin berusaha lebih ya. Jadi yuslah aku memang raiso. Nah, tapi ketika saya justru malah mendapat seperti itu, saya menjadi ada motivasi untuk ya berarti besok saya harus lebih baik dari ini. Sebenarnya saya bisa kok gitu. Jadi pada dasarnya saya tidak selalu nilainya baik ya. Jadi nilainya waktu SD itu masih sering jelek. Kemudian setelah itu justru itu yang merubah saya belajar. Oh, kok jebulane kok ya aku iso ya. Nah, berarti karena kita memang harus berusaha dulu, mencoba. Kemudian lama-kelamaan ya nilainya juga tidak jelek-jelek banget, sampai ujian justru saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu yang semakin memacu saya. Kemudian SMP kalau harian sih juga nggak bagus-bagus banget, tapi memang saya dari dulu anak les, jadi punya guru les. Kemudian kebetulan guru les saya di rumah itu menyenangkan. Ya, bapak-bapak tetangga saya sendiri, beda perumahan lah ya, beda perumahan. Kemudian bapak-bapak itu sangat menyenangkan mengajarnya. Ya. Terus saya semakin termotivasi di situ. Terus mendapatkan nilai hasil UN yang bisa dibilang memuaskan untuk saya ya. Kemudian SMA, SMA-nya agak melorot lagi. Kok bulannya angel begitu kan, memang ya kita SMA memang materinya kan lebih sulit. Kemudian nilainya turun lagi, tapi di situ saya masih didampingi guru les dan guru itu menyenangkan. Nah, dari beberapa guru matematika yang menyenangkan itulah yang membuat saya pengen jadi guru matematika. Yang menyenangkan. Iya. Supaya sama seperti aku pengen menularkan pengalamanku. Saya menjadi bisa senang matematika karena guruku itu menyenangkan. Yang awalnya saya tidak suka, saya bisa menjadi suka karena guru saya itu menyenangkan gitu. Mengajar dengan tidak
tidak medeni lah. Biasanya kan kalau guru matematika kayak Hitler ya. Iya. Sangar gitu. Salah teriak gitu. Wes ora iso wes remedi begini-begini. Nah, saya tidak pengen menjadi yang seperti itu. Akhirnya ya itu tadi, terus saya tertarik ke matematika. Matematika 4,25 nilainya itu di SD mana tuh Bu? SD mana ya? SD Sama mana? lah, saya dari Tarakanita, dari kecil. Dari sama kecil. anak. 4,25 nilai asli. Itu nilai integritas. Jangan ragu untuk masuk SD Tarakanita nanti karena muridnya akan dibimbing seperti itu dia. Kalau dulu remedi bener-bener remedi loh ya. Nah. 4,25 mengulang, bener-bener mengulang tuh. Lari lapangan yang nilainya 4, lari lapangan 10 kali, nilainya 3, lari lapangan 15 kali. Beneran loh anak SD dulu kayak gitu loh. Tapi menghasilkan ya. Iya, tapi benar-benar kemudian memacu daya juang kita dan beda kok ya Pak ya. Iya. Ini daya juang ini sangat Iya. penting. Kalau menurut Bu Dian tuh materi matematika yang paling sulit untuk anak-anak itu apa? Untuk anak SMK mungkin. Anak SMK ya dulu. Kalkulus mungkin ya. Kalkulus. Turunan integral. Oh, Peluang. Itu paling sulit ya. Iya. Oh. Banyak anak-anak yang seperti tadi saya bilang di kelas kan, makanya ini anak SMK ini tadi ada yang saya kasih tugas untuk membuat bangun ruang. Saya suruh kalian besok cari kertas, bawa gunting, bawa penggaris, bawa lem, itu kalian nyusun, bikin lagi balok, bikin lagi kubus, bikin lagi 5 seperti apa. Karena kalian tuh pintar berhayal, pintar berhalu, tapi kalau matematika nggak bisa bayangin. Ketemu soal cerita bubar. 1 tambah 1 sama dengan 2, ketika soalnya dibuat soal cerita mesti ambiar. Nah, itu kelemahannya anak-anak. Yes. Ya. Belum kontekstual. Iya, betul. Nah, Oh, itu yang terus makanya membuat anak-anak merasa bahwa matematika itu sulit. Karena tidak terbiasa menggunakan logika ya. Maunya kan praktis ya, 1 tambah 1 sama dengan titik-titik, 2 kali 2 sama dengan titik-titik gitu. Itu yang membuat jadi sulit. Padahal sebenarnya nggak sulit loh, sama. Hanya cara berpikirnya aja kan. Kalau materi yang paling sering dipakai anak SMK, materi matematika yang sebenarnya ini penting banget, tapi anak-anak kadang nggak ngeh ini tuh penting. Kira-kira apa? Aljabar, itu rohnya matematika kan. Tambah, kurang, kali, bagi. Itu yang dipakai terus, nggak hanya di SMK, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, menikah, setelah menikah sampai mau tidak ada kan kita pakai ya kayak gitu ya. 1 tambah 1, kemudian tidak terasa sehari-hari kan kita banyak pakai konsep matematika. Kita ngeluarin uang, dapat kembalian, kemudian bekerja, terima gaji, kemudian apalagi ya, menabung dan lain-lain, belanja, Ngitung gaji program. asuransi. Iya, itu kan semua Asuransi, pakai matematika. ngitung Tapi adonan. iya, makanya saya sering sedih ketika masih sering ada anak yang tanya, "Bu, ngapain sih kita belajar matematika? Ngapain sih saya sekolah SMK kok di sini ada matematika?" Lah, kalian itu nanti kalau belanja apa nggak pakai matematika? Menghitung untung rugi apa tidak pakai matematika? Sedih loh Bu Dian ketika ada anak yang 8 kali 3, 8 tambah 8 Masih ada gitu? pakai jari. Aduh, Masih ada? masih Pak. Oh. Masih ada. Sampai jari kaki juga dihitung gitu ya. Ya mungkin itu loh, karena itu belum menjadi pembiasaan. Mungkin ketika itu sudah menjadi pembiasaan ya mereka tidak akan seperti itu, saya yakin. Yang nggak seperti itu juga banyak kok. Mungkin perlu ada les mencongak kali ya supaya bisa 8 kali 3 berapa ya? Gitu ya. 42 ya? Ya, materi yang paling banyak ya itulah di aljabar. Makanya kalau kamu pengen bisa matematika itu tambah, kurang, kali, bagi harus benar-benar sudah ngelotok sejak SD. Dikuasai, Ya. benar-benar. Karena matematika itu berkelanjutan. SD tidak bisa, SMP semakin tidak bisa. SMP tidak bisa, SMA Anda akan semakin tertatih-tatih. Maka ketika mau bisa matematika ya dasarnya di SD itu harus benar-benar sudah di luar kepala. 9 kali 9 berapa itu harus sudah di luar kepala. 81 dibagi 9 berapa sudah harus di luar kepala. Itu yang masih Berapa 81 sering. bagi 9? 81 bagi 9 ya. Dor. 9 ya? Nah kan masih bingung tuh. Iya, iya. Iya, ketika perkalian lebih gampang, ketika pembagian ambil. Iya. Itu nanti kalau sudah ketemu penarikan akar kuadrat, Nah, itu. logaritma, padahal pakai itu nggak kan jadi kalau dia perkalian dan pembagiannya nggak masuk. Ya. Semakin
memahami ya Pak Eri ya. Ini bekal buat nyenengan besok ini ya, ngajari anak-anaknya ya. Makanya di SD harus digembleng ya. Pokoknya di SD itu tambah kurang kali bagi itu harus benar-benar di luar kepala. Konsep. Cari itu. Ya. Di luar kepala hilang Di luar kepala. Ini tipsnya saya dulu lah ya. Saya pernah membagikan tips ini ke salah satu teman. Pak, gimana dulu caranya supaya saya bisa hafal perkalian dan pembagian 1 sampai 10 itu? Saya bikin ya. Oh, ibu saya, maaf. Ibu saya itu kan saking rajinnya ya, bikin perkalian 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, mulai perkalian 1 sampai 10 ya, itu dipotong nih di kertas segini nih, ditaruh setiap hari di kotak pensil saya. Itu setiap hari ada di kotak pensil saya. Jadi setiap hari saya buka kitabnya itu. Makanya sampai saya hafal. Selain itu di kamar, di tempat saya tidur itu ada kayak gitu perkalian. Iya, perkalian dan pembagian. Makanya saya menjadi hafal karena saya setiap hari melihat. Ya, saya setiap hari melihat, lama-lama hafal sendiri kok. Itu yang saya terapkan ke anak saya saat ini ya. Jadi dia kan baru hampir 4 tahun ya, belum ada 4 tahun, mau belajar huruf ya udah pembiasaannya gitu aja. Ketika iya ditempel, karena kan ditempel dia setiap hari melihat. Kalau nggak beli karpet yang ada hurufnya A, B, C, melihat dia setiap hari. Kemudian pokoknya belajarnya kontekstual lah. Mau belajar huruf D itu seperti namanya ibu. Ini loh namanya ibu ada D-nya. D itu begini. Terus L ada di namamu ada L-nya begini. Jadi nggak ngajarin A, B, C, enggak, lompat-lompat saya ngajarinnya. Tapi yang saya pikir dia itu merasa butuh. Bu, aku mau cari ini loh Bu, Hulk gitu ya. Hulk di HP. Cari huruf H. Hulk itu hurufnya H. Hulk, cari huruf H, mana yang H. Jadi dia lama-kelamaan ngerti huruf, cuma loncat-loncat ya. A dulu ngertinya, baru D, baru ini. Tapi begitu. Pokoknya kalau dia merasa butuh kan dia pasti mempelajari ya. Ya dari kebutuhan itu kita ajari. Benar sekali. Belajar huruf itu bukan pada bentuknya, tapi pada bunyinya. Ibu Dian dulu kan anak les ya. Jadi kalau tambah-tambahan itu berarti ada rumus-rumus tertentu ya. Maksudnya sama kalau tambah-tambahan. Kali bagi aja dulu ya pakai tangan. Kan ada toh kalau ibu itu. Kan ada yang hitung cepat itu toh. Itu enggak, saya enggak pakai yang trik-trik itu. Saya kira ikut les yang biasa aja. Enggak sih. Simpoa. Pelajaran aja. Yang menghitung cepat enggak ya, standar ya gitu. Iya. Kita kayaknya perlu les matematika ini, Pak. Kelihatannya. Kemudian aja ya. Enggak usah setiap hari ngitung aja. Gitu. Kan jenengan setiap hari juga hitung-hitungan. Iya. Jangan salah, kita habis ini juga hitung-hitungan loh ya. Hitung apa, Bu? Ya ini jamnya kita ketemu ini. Oh iya ya Bu ya. Terlalu asik ini, nggak tahu berapa menit ini tadi ya. Baik, masih ada beberapa pertanyaan. Kan ini kemudian jadi SMK ini. Harapannya apa untuk sekolah, untuk murid-muridnya, untuk gurunya? Kan nggak hanya fokus di pelajaran, kan ada bidang-bidang lain misalnya. Untuk kami kan kami juniornya jenengan tuh. Gimana nih? Enggak lah, kan sama kita. Gimana? Sama masih muda. Ya gimana nih? Harapan nih untuk anak-anak. Ya kalau untuk anak-anak, karena Anda ada di anak generasi sekarang yang semuanya serba praktis, serba instan, serba gampang. Jangan mau kalah dengan keadaan yang sudah ada ini. Meskipun ada banyak kemudahan di depan Anda, tetapi daya juang itu tetap tidak boleh ditinggalkan ya. Kita punya CC5+, daya juang itu tetap harus menjadi yang utama. Ya. Mulai dari seperti berawal dari 4 koma tadi sampai sukses ya. Ya. Justru apa ya namanya itu tadilah kegagalan itu silahkan menjadikan Anda semakin kuat. Kan ada ya di situ, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, silahkan itu dipegang. Jadi ketika Anda gagal, Anda tidak akan selamanya gagal. Tapi syaratnya adalah Anda mau berusaha bangun, berusaha bangkit. Maka ketika Anda menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, kemudian tidak sesuai harapan, ya jangan menyerah pada keadaan itu. Tetap terus berjuang semaksimal yang kamu mampu ya. Nggak usah pengen seperti orang lain bisa kok, aku begini. Semaksimal aja. Anda maksimalnya bagaimana? Kalau Anda maksimalnya segitu ya dimaksimalkan segitu. Syukur bisa lebih ya. Pokoknya diusahakan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Seperti saya sering berpesan pada anak-anak,
ibu itu nggak pengen kalian itu nilai matematikanya 90, 100, 80, tidak. Semaksimal yang kamu bisa. Kalau kamu memang mentok bisa di 70, silahkan kejar itu targetnya, nilai 70. Kalau memang bisanya hanya 60, kejarlah itu nilai 60. Tetapi benar-benar itu sudah kemampuan dari Anda yang paling maksimal ya. Lebih menyedihkan lagi ketika Anda seharusnya bisa dapat nilai 70 tapi malah hanya dapat 40 karena Anda tidak mau berusaha ya. Saya lebih menghargai kalau memang benar-benar saya bisa dapat 60 ya saya kejar di 60, saya dapatkan nilai 60. Ya, dibandingkan harusnya kamu itu bisa lebih dari ini tapi kok sayang banget malah dapatnya di bawahnya. Ya. Maka silahkan terus berjuang. Hidup itu memang perjuangan, iya nggak Pak? Ya hidup itu perjuangan. Ya kalau untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru, kalau untuk yang senior sih saya nggak berpesan apa-apa. Untuk yang teman-teman yang sama-sama masih belajar lah, saya juga masih belajar. Ya mari kita bawa anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang punya karakter. Itu yang nomor satu ya. Seperti di Tarakanita ini kan kita punya pendidikan karakter ya, bersyukurlah Anda bergabung bersama dengan Tarakanita karena tidak hanya dibekali secara akademik tetapi karakter Anda diolah ya. Belum tentu di tempat yang lain kayak gitu ya Pak ya. Iya. Ya tapi di sini kita benar-benar mengajar Anda, merangkul Anda dengan hati supaya apa? Supaya ketika Anda besok lepas dari pantauan kami, Anda juga tetap menjadi seorang pribadi yang punya karakter yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Anda berguna untuk orang-orang di sekeliling Anda. Ya, gimana caranya PR buat kita para guru supaya anak-anak kita bisa mendidik anak-anak supaya jadi anak-anak yang berkarakter dan anak-anak juga mari berusaha kita bersama-sama supaya kita punya karakter yang baik karena di zaman saat ini tuh karakter yang nomor satu. Anda pintar, Anda pandai, tetapi ketika Anda punya karakter yang tidak baik, lama-lama Anda pasti akan jatuh. Tapi ketika Anda biasa-biasa saja, tetapi Anda punya karakter yang baik, Anda akan punya nilai di situ. Ya. Luar biasa. Gitu sih Pak. Lagi pertanyaan? Kayaknya sudah cukup. Ini operator ya. Sudah marah gitu ya tadi. Dak gitu ya. Gubrak pasti itu kayaknya HP jatuh ya, pemirsa ya. Operatornya sudah ngantuk. Udah maklum Bunda. Sudah kerucuk-kerucuk Pak, sudah lapar. Baik, terima kasih Budian. Di mana kami menemukan sinar yang abadi ini. Menemukan dia. Keglowinganku sampai situ. Jelas sekali. Kita sih sungguh membuat saya menjadi suka pada matematika tentunya. Iya. Ya. Benar sekali. Ada yang mau disampaikan lagi? 1-2 kata misalnya? Ya, yang terakhir ya, terima kasih saya sudah diberi kesempatan ngobrol-ngobrol di Papi kali ini. Semoga sedikit banyak yang saya bagikan bisa memotivasi dan menjadi gambaran baru lah untuk Anda semua yang melihat dan menyaksikan. Berarti kesuksesan ini tidak dari awal sukses terus ya, pasti ada kegagalan, ada kebangkitan lagi. Ya, dan mohon maaf apabila apa yang tadi sudah Ibu sampaikan mungkin ada yang menyinggung atau ada yang tidak berkenan, sekali lagi mohon maaf. Tidak ada maksud seperti itu, tapi kalau Anda sakit hati ya mohon untuk dihilangkanlah sakitnya ya. Karena ini kita cuma berbagi pengalaman aja. Oke, Sobat Papi. Terima kasih semuanya Sobat Papi. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya pasti dengan tamu-tamu kita yang tentunya juga punya pengalaman yang luar biasa dan tentunya juga tamu-tamu yang istimewa sehingga selalu kita untuk berkarakter sehingga kami bisa berbincang-bincang di sini membawa nilai-nilai living value yang bisa kita ambil gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di ketemuan selanjutnya. Bye bye.